Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber energi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kalista Adeliani Sara, nomor absen 3 dari kelas 12 IPA 2. Jadi, sumber energi adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Sumber energi itu memiliki dua macam. Yang pertama ada sumber energi terbarukan, dan yang kedua ada sumber energi tidak terbarukan. Kemudian, sumber energi juga memiliki beberapa dampak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi terbarukan terlebih dahulu. Sumber energi terbarukan adalah atau biasanya disebut dengan pembangkit energi listrik terbarukan. Adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sumber energi terbarukan ini contohnya itu ada energi matahari, energi angin, energi air, kemudian energi geotermal, energi biomasa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari contohnya dari sumber energi terbarukan. Yang pertama ada energi matahari. Indonesia itu memiliki potensi sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahunnya, terutama di wilayah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan panel surya untuk memanfaatkan energi matahari menjadi salah satu energi terbarukan yang banyak sekali dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada energi angin. Indonesia juga memiliki potensi energi angin yang cukup besar, terutama di daerah pesisir. Kemudian jadi teknologi turbin angin saat ini juga sangat dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik yang bersih dari energi angin. Jadi ini ada gambar contoh teknologi turbin angin. Kemudian yang ketiga ada energi air. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya air, seperti sungai, danau, dan laut, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga air atau biasanya disebut dengan PLTA. Kemudian yang keempat itu ada energi geotermal. Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sumber energi geotermal, karena wilayah Indonesia itu terletak di cincin api Pasifik. Indonesia terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk pengembangan energi geotermal, seperti di Gunung Salak, Dieng, dan Kamojang. Kemudian yang terakhir di contoh sumber energi terbarukan itu ada energi biomasa. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi biomasa, seperti limbah pertanian dan kehutanan, sampah, dan limbah pabrik. Pengembangan teknologi untuk memanfaatkan limbah ini menjadi bahan bakar dan energi listrik sedang terus dikembangkan di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Eunika Ramrarjang, nomor absen 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi ini, yaitu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat atau terlalu lama untuk dibarui, dan akan habis jika terus dieksploitasi. Sumber energi tak terbarukan ini meliputi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Selanjutnya, ini adalah penjelasan satu persatu contoh tadi. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu contoh sumber energi tak terbarukan yang paling umum digunakan.
Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tumbuhan yang telah terkubur selama jutaan tahun. Pengambilan minyak bumi dari tanah dan laut tentunya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Lalu yang kedua adalah gas alam. Gas alam adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan sebagai sumber energi alternatif dari minyak bumi. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme yang sama seperti minyak bumi dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga pencemaran saat dieksploitasi. Lalu yang ketiga ada batu bara. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan dalam pembangkit listrik. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang mati dan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Pengambilan batu bara dari tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga pencemaran. Lalu yang keempat adalah uranium. Uranium adalah sumber energi tak terbarukan yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggunaan energi nuklir memiliki resiko keamanan dan lingkungan yang tinggi. Contohnya seperti ledakan reaktor dan limbah radioaktif yang sangat berbahaya. Selanjutnya adalah peringatan-peringatan dari penggunaan sumber energi. Yang pertama, penggunaan sumber energi perlu dilakukan secara bijak. Nah, penggunaan sumber energi ini perlu dilakukan secara bijak dan efisien untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi tidak terbarukan menjadi semakin penting dan mendesak dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Lalu yang kedua, dengan adanya sumber energi alternatif diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan nuklir, serta dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh penggunaan sumber energi tersebut. Sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan untuk membangkit listrik yaitu energi matahari dan angin. Energi matahari dan angin sangat cocok digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik karena ketersediaannya yang melimpah dan dapat diakses hampir di seluruh wilayah dunia. Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin ini menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang paling berkembang dan banyak digunakan di seluruh dunia. Meskipun demikian, sumber energi alternatif lain seperti energi air dan biomasa juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar untuk sumber energi tersebut. Selanjutnya adalah dampak sumber energi. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Penggunaan sumber energi fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Emisi ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu yang kedua, polusi udara. Pembakaran sumber energi fosil juga menyebabkan polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, terutama pada pernafasan. Polusi udara juga dapat merusak tanaman, hewan, dan juga lingkungan. Lalu yang ketiga, penggunaan lahan. Pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur yang terkait dengan penggunaan sumber energi membutuhkan lahan yang besar. Hal ini dapat mengancam ekosistem alami dan merusak habitat hewan dan tumbuhan. Lalu yang keempat, kerusakan ekosistem. Penggunaan sumber energi dapat merusak ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan laut.
Misalnya, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat mengganggu ekosistem sungai dan mempengaruhi kehidupan ikan dan hewan lainnya. Begitu pula dengan penggunaan sumber energi nuklir yang berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan. Lalu yang kelima adalah penggunaan air. Pembangkit listrik tenaga air membutuhkan air yang banyak untuk menghasilkan listrik. Penggunaan air yang berlebihan tentunya dapat mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan manusia dan lingkungan. Lalu yang terakhir, limbah radioaktif. Penggunaan sumber energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Limbah radioaktif ini membutuhkan tempat penyimpanan khusus yang aman dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.